Dari selatan datang berita. Berita pagi membawa kesan. Mari Natalan dengan ceria. Tebarkan kasih sepanjang masa. Shalom. Hari ini, tanggal 12 Desember, keluarga besar Sekolah Minggu GPPS Palu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk mengadakan ibadah dan perayaan Natal di tahun ini. Dengan tema Feliz Navidad. Dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan yang sedang berlangsung. Dan yang kedua, persembahan atraksi perkusi dari adik-adik Sekolah Minggu. Yang ketiga, kata sambutan dari kakak koordinator acara Natal Sekolah Minggu oleh Kak Marijan. Yang keempat, bensi karikatur dari guru-guru Sekolah Minggu. Berikutnya, pembacaan tentang ayat-ayat nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya, ujian tim song dari adik-adik Sekolah Minggu. Dan yang ketujuh, ibadah Natal. Dan yang kedelapan, pengumuman. Demikianlah susunan acara kita pada sore hari ini. Kami berharap adik-adik semuanya dapat mengikutinya dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena sampai saat ini, Tuhan terus menyertai kita. Tidak terasa, tahun 2021 segera berakhir. Saat ini, kita sudah berada di bulan Desember tahun 2021. Kita kembali merayakan Natal Sekolah Minggu secara online. Karena pandemi COVID-19 belum selesai, mari kita tetap berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat kembali beribadah secara offline. Meskipun demikian, adik-adik, sukacita Natal tetap kita miliki. Tema Natal tahun ini, Feliz Navidad, diambil dari Lukas
pasal 2 ayat 11 sampai 12. Kita belajar melalui Natal tahun ini mengapa Yesus lahir dan mati untuk kita manusia. Untuk itu, persiapkan hatimu untuk beribadah dan menikmati Natal. Jangan ada yang bermain. Kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Shalom. Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dan Allah, dan firman itu adalah Allah. Amin. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Amin. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerang setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Amin. Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan
terbaring di dalam palungan. Lukas 2 ayat 11 sampai 12. Amin. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah jadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia ini seperti mesin yang terus bekerja tanpa lelah, tanpa melihat waktu, tanpa istirahat. Umumnya, manusia zaman ini begitu sibuk dengan hidupnya sendiri, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan keluarganya, sibuk dengan lingkungannya, sibuk mencari nama, mencari jabatan, sibuk membesarkan usahanya, sibuk mencari uang, sibuk mencari kehormatan, menyenangkan hati manusia. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk melakukan kejahatan. Mereka menghancurkan masa depan mereka. Mereka tidak suka berdamai, mereka tidak takut pada Allah. Itulah model umumnya manusia zaman now. Dunia ini berusaha dikuasai oleh sekelompok manusia yang menamakan diri mereka PPB, Pasukan
penguasa bumi yang dengan berbagai cara menggoda dan menipu orang-orang agar hidup semau gue, hidup sibuk untuk diri sendiri. Kelompok itu melakukan cara apa saja untuk membuat manusia lupa akan penciptanya. Kita harus terus menguasai manusia-manusia bodoh itu untuk tetap tunduk dan melakukan kehendak kita. Kita sudah menguasai hampir semua bagian dari kegiatan manusia. Manusia-manusia bodoh itu rata-rata sudah di bawah kendali kita. Bagus. Bagaimana dengan generasi mudanya? Aman, Ketua. Kami sudah meracuni pikirannya dengan kesibukan bermain, menonton berbagai tontonan-tontonan, dan permainan-permainan games. Tenang, Ketua. Bagaimana dengan generasi anak-anaknya? Sangat mudah menguasai mereka. Mereka begitu mudah dipengaruhi lewat internet, bermain, game, dan lain-lain. Mereka segera lupa akan belajar, lupa bermain dengan teman-teman, lupa pada penciptanya, lupa segalanya. Dengan game, kita mempengaruhi anak-anak. Game-game kekerasan membuat anak-anak saling membenci, melawan, berkelahi, bahkan melawan orang tua. Bagus, bagus, bagus. Pekerjaan yang bagus. Anak-anak, remaja dan orang muda adalah harapan bangsa. Olehnya, kita harus menguasai mereka untuk mereka menjadi orang-orang yang cuek dan tidak punya masa depan. Tiba-tiba masuk Colek dan Delta. Ketua, di daerah timur banyak orang dan anak-anak terlepas dari pengaruh kita. Mereka menjadi orang-orang yang benar dan mengasihi Tuhan. Mereka tidak mau taat lagi pada pengaruh dan godaan kita. Siapa mereka? Berani-beraninya melawan kita dan menghancurkan pekerjaan yang sudah di bawah kendali kita. Di daerah timur ada sekelompok anak-anak yang hidupnya senang berdoa. Mereka selalu taat pada Dia yang menamakan dirinya jalan kebenaran dan hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapa anak-anak itu? Mereka menamakan diri sebagai pasukan doa anak PDA. Mereka berbagi traktat-traktat rohani dan bercerita tentang Tuhan mereka. Yang Maha Kuasa yang mereka ceritakan pada orang-orang yang mereka temui, menyertai mereka. Sehingga banyak orang dewasa, orang muda dan anak-anak menjadi percaya kepada Tuhan yang mereka kabarkan. Ketua, kelompok ini sangat rajin berdoa dan membaca kitab mereka. Kita harus susun strategi menghancurkan kelompok ini. Jangan takut pada mereka. Mari bersatu. Kita harus bersatu. Kalau kita bersatu, siapa yang bisa melawan kita? Kita buat sesuatu supaya kelompok ini punya kesibukan dan tidak lagi ingat berdoa. Pergunakan segala cara untuk membuat mereka sibuk, baik dengan gadget, game, atau permainan apa saja. Oke, kita siap bergerak. Ya, Ketua, siap bergerak. Sip. Di daerah timur, daerah ini dulunya terkenal sebagai daerah yang tidak aman. Masyarakatnya sering berkelahi. Jika ada orang baru yang pindah ke daerah ini, mereka akan dibully, diajak berkelahi, dipukul, dan dimusuhi. Anak-anak di daerah timur terkenal jahat. Judi, minuman keras, bermabuk-mabukan,
sampai obak-obak terlarang adalah hal yang biasa di daerah ini. Namun, semua hal itu sudah berubah sejak ada sebuah kelompok baru yang muncul akhir-akhir ini. Mereka terdiri dari beberapa orang anak. Mereka selalu menebar kasih. Mereka selalu menebar sukacita. Mereka suka damai sejahtera. Mereka mengajarkan apa itu sabar, apa itu murah hati, apa itu kebaikan. Mereka mencontohkan tentang kesetiaan, kelemah lembutan, dan menguasai diri mereka. Mereka menghidupi apa yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Buah Roh Kudus dengan 9 karakternya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kami adalah pengikut jalan lurus, yaitu jalan kebenaran sejati. Kami ada untuk memberi teladan bagaimana melakukan firman Tuhan. Kami telah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami adalah hamba dari yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Kami ada dan hidup untuk membangun kerajaan Allah dan menghancurkan kerajaan kegelapan. Kami menentang kejahatan. Kami menentang kesombongan. Kami menentang keegoisan. Kami menentang siapapun yang menentang Tuhan yang adil dan yang benar. Kami adalah PDA, Pasukan Doa Anak. Sejak Pasukan Doa Anak yang disebut juga dengan PDA ada di daerah timur, lambat laun daerah itu menjadi daerah yang aman. Masyarakat yang awalnya membenci damai, membenci kasih sayang, membenci gotong royong, membenci keamanan, justru sebaliknya mereka semua hidup dalam damai, kasih, tolong menolong, menjaga keamanan. Pasukan Doa Anak sangat berpengaruh di daerah timur. Pasukan ini sangat taat pada pemimpin mereka, yaitu Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang paling dibenci oleh kelompok PPB, Pasukan Penguasa Bumi. Dengan segala kemarahan, kebencian, dan sakit hati karena daerah timur menjadi daerah yang aman, mereka mendatangi daerah timur, di mana kelompok Pasukan Doa Anak PDA bermarkas. Kelompok PPB, Pasukan Penguasa Bumi, berusaha merebut daerah timur. Mereka melepas kutuk dan sakit penyakit pada penduduk dan siapapun yang mereka temui. Tapi aneh, orang-orang yang ada di daerah timur tidak dapat mereka pengaruhi, karena setiap penduduk daerah timur dilindungi oleh Yang Maha Benar, Tuhan semesta alam. Hal yang paling digemari oleh kelompok Pasukan Doa Anak itu adalah berdoa. Doa adalah gaya hidup mereka. Hari itu matahari bersinar terik. Ketua dan 4 kawan-kawannya dengan kemarahan yang hebat karena melihat daerah timur yang damai mencari anak-anak itu. Jojo, Iin, Vena, dan Nono sedang bermain ketika musuh kelompok PPB menemukan mereka. Tanpa pikir panjang, ketua dan 4 kawannya menyerang mereka. Tapi anehnya, setiap kali diserang, ada sinar melindungi mereka. Ilmu tapak surya menghancurkan bumi. Tidak ada hasil. Justru Vena hanya tersenyum sambil terus bermain dan berkata, Puji Tuhan.
Ilmu air laut bergelora, goyangkan dasar bumi. Tetap tidak ada hasil. Bahkan ia melompat-lompat dan berkata, Haleluya! dan ilmu si Bowo berlalu dengan sia-sia. Saatnya aku beraksi, Kata si Codet. ilmu api neraka membakar lawan. Tetap tidak ada hasil. Justru Jojo dan Iin bernyanyi-nyanyi. Dia sanggup, ku tahu Yesus sanggup, ku tahu Yesus sanggup, tolong saya. Si Delta pada akhirnya berkata, ada apa ini? Mengapa ilmu kalian seperti ditelan bumi? Aku akan mengeluarkan ilmu pamungkasku. Ilmu hujan badai, kacaukan semuanya. Anak-anak itu tidak merasakan apa-apa. Justru Nono berkata, Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mundur kalian, akan kuhancurkan mereka. Ilmu kalian masih terlalu rendah. Ketua PPB memasang kuda-kuda dan berseru, Ilmu awan badai, hancurkan tanah, air, darat, laut. Anak-anak itu justru tertawa-tawa bernyanyi. Aku pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Ku lihat kanan kiri, Iblis musuhku, ku tembak, dur, dengan imanku. Ketua dan kawan-kawannya tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka marah dan mendatangi anak-anak itu. Kamu semua harus dimusnahkan. Musnahkan mereka. Ya, musnahkan mereka. PPB beraksi. Pasukan penguasa bumi bersatu. Mereka berubah menjadi robot raksasa. Anak-anak itu kaget. Teman-teman, ayo bersatu. Ada musuh menyerang. Jojo, Vina, Iin dan Nono saling bergenggaman tangan dan mereka menyatukannya. Nampak salib yang bersinar dan mereka berubah menjadi robot yang besar dan besar. Mereka berseru, PDA, pasukan dua anak menyerang. dalam bayangan mereka sebenarnya, mereka sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Nampak cahaya dari surga membungkus mereka. Robot, PPB, pasukan penguasa bumi, dan PDA, pasukan doa anak, saling menyerang. Terjadi pertarungan yang begitu dahsyat. Daerah timur berguncang. Pada akhirnya, robot, PPB, pasukan penguasa bumi terlempar. Mereka kembali pada wujudnya. Kembali ke asal. Robot, PDA, pasukan doa anak pun berubah menjadi 4 anak-anak yang sedang berdoa. Kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi. Bagi Yesus Tuhan segala kejayaan dan kebesaran. Segala pujian, hormat, dan kekuatan bagi Yesus penebus dosa. Dialah Tuhan, tiada yang lain. Biarlah setiap lutut bertelut menyembah Yesus, Allah yang kudus. Siapa sebenarnya kalian? Di mana kamu belajar ilmu itu? Ajarkan pada kami. Ya, ajarkan ilmumu pada kami. Kami akan membayarmu dengan mahal. Iya,
kami akan membayar dengan harta yang indah-indah. Ayo, ajarkan pada kami. Duduklah kalian, kami akan ceritakan dari mana kekuatan kami. Sebenarnya kami tidak punya ilmu. Yang kami miliki adalah iman kepada Tuhan Yesus, Sang Pelindung. Kami taat pada setiap perintah Tuhan. Kami mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kami senang berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Ya, hobi kami adalah berdoa, berbicara dengan Tuhan Yesus. Siapa itu Tuhan Yesus? Ceritakan pada kami. Dulu kami adalah anak-anak yang nakal, tidak taat pada orang tua, apalagi Tuhan yang tidak kami lihat. Suatu kali di bulan Desember, seseorang mengajak kami ke gereja untuk mengikuti ibadah Natal. Kami pikir untuk bersenang-senang boleh juga. Kami masuk ke gereja dan mengikuti ibadah Natal. Sejak itu, seluruh hidup kami berubah. Semua kenakalan kami tinggalkan. Sampai pada akhirnya, kami menjadi pasukan doa anak. Karena hobi kami berubah, kami jadi senang berdoa dan membaca Alkitab. Taat pada perintah Tuhan. Ceritakan pada kami. Hari ini kami merayakan Natal. Kalau kamu mau mendengar kisahnya, datanglah malam ini. Kami mengundangmu. Ketua, ayo kita pergi. Aku mau mendengar kisahnya, Ketua. Sepertinya kisahnya seru, Ketua. Ayolah ketua, kita pergi. Baik, malam ini kami akan ke gereja menghadiri Natal yang kamu katakan. Oke, kami menantikanmu. Ketua dan kawan-kawannya segera pergi. Baik, kita berpisah. Malam ini kita bertemu di malam Natal lahirnya Juru Selamat. Kita berpisah. Ingat, tetaplah berdoa supaya mereka beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Oke, kita tetap berdoa. Siap. Natal malam itu, gereja dipenuhi dengan banyak orang-orang yang ingin merayakan Natal. Ketua dan kawan-kawannya juga hadir. Mereka penasaran, ingin mengenal Tuhan Yesus yang diceritakan anak-anak itu. Mereka penasaran, kekuatan mana yang melindungi anak-anak itu? Mengapa mereka sesakti itu? Beri hatimu kepada
nature sing, and heaven 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 nature sing. Ayo adik-adik di rumah, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan dan tutup mata. Ikuti Kamade berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, bisa beribadah, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Adik-adik yang di rumah, sama-sama kita terus naikkan pujian karena hari ini adalah hari Natal. Yang di rumah semua bangkit berdiri. Ya, harus lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Tentunya Kak Ede. Kakak-kakak sudah siap? Siap. Sudah siap semuanya untuk Tuhan? Ya. Siap. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Adik-adik semuanya masih tetap berdiri. Sekarang kita akan naikkan pujian bersama-sama. Feliz Navidad. Yes. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz
Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. And then we live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. How long hear the angels sing, a Queen was born today, and then we live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. But never watch that from by night, they see a bright new shining star. The hear a choir sing a song, the music seems to come from above. How now hear the angels sing, a King was born today, and then we live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. How now hear the angels sing, a King was born today, and then we live forevermore because of Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Mary's born child, Jesus Christ was born on Christmas Day. Nah, adik-adik, saat ini diberikan kesempatan buat adik-adik di rumah untuk memberikan persembahan. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, boleh ditransfer ke nomor rekening di bawah ini, atau dapat melalui mama papa, boleh diantar saat ibadah raya hari Minggu di Doda. Ada kotak persembahan yang sudah disiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kasih dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, biarlah dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati setiap kami dan orang tua kami juga Tuhan. Kau berkati, kembalikan berlipat kali ganda sesuai janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik semuanya, saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita mau dengar cerita firman Tuhan. Kita akan pujian ini bersama-sama.
kesempatan sore ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau memberkati setiap kami, biarlah apa yang kami dengar Tuhan, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan memberkati Karita yang akan menyampaikan cerita firman-Mu. Biarlah apa yang dikatakan adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Amin. Cerita firman Tuhan, kisah Natal yang diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Mari dengarkan kisah Natal. Bagaimana juru selamat dunia lahir dan apa tujuan ia lahir. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang kita peringati kelahirannya di hari Natal. Yesus hidup dengan sempurna, tanpa dosa. Dan oleh karena dosa kita manusia, Yesus mati di salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Yesus dikuburkan, tapi karena Dia Allah, Dia bangkit dan naik ke sorga. Dan Yesus menawarkan sorga sebagai hadiah gratis. Sorga dapat diterima dengan iman kepada Tuhan Yesus. Iman adalah kunci untuk membuka pintu surga. Kunci-kunci yang lain tidak dapat membuka pintu surga, yaitu iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa-dosa kita untuk masuk surga, bukan karena kita sudah berbuat baik. Apakah kamu dapat mengerti bagaimana bisa masuk surga? Apakah kamu mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Begini caranya. Percaya pada Tuhan Yesus yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk membawa kita masuk surga, bukan karena kebaikan kita. Dan kamu mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, bukan hanya mengaku di mulut ataupun pengetahuan saja, serta bertobat. Artinya, kamu meninggalkan dosa dan taat kepada Tuhan Yesus saja. Kalau kamu sudah mengambil keputusan untuk bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ayo semua ikut bersama kakak berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa yang tidak layak masuk surga. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya. Ampunilah semua dosaku, mencuri, bicara kotor, marah-marah, banyak main game, bantah orang tua, berbohong, dan semua dosaku. Sucikan saya dengan darah Tuhan Yesus. Saat ini, Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Roh Kudus, pimpin saya untuk hidup taat kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kasihilah Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kamu. Berdoalah dengan tekun untuk orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, seperti Jojo, Vena, Iin, dan Nono. Ketua dan semua anggotanya ikut berdoa. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan berjanji akan hidup benar
seperti firman Tuhan ajarkan. Mereka menerima Tuhan Yesus dalam hati dan hidup mereka. Malam itu terjadi pertobatan dari ketua dan anggota-anggotanya. Semua bergembira. Surga ikut bergembira karena pertobatan orang berdosa itulah yang dikehendaki Tuhan. Demikianlah kisah Natal hari ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat Natal semuanya. Shalom semuanya. Tadi kita sudah mendengar kisah Natal. Cerita berdoa supaya semua anak-anak yang sudah mengikuti kisah Natal ini dapat menjadi seperti Nono, Jojo, Iin, dan Vena. Kisah Natal merubah hidup mereka menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan orang tua, anak-anak yang cinta doa, anak-anak yang cinta membaca Alkitab. Mereka menjadi pasukan doa anak yang merubah lingkungan mereka menjadi lingkungan yang memuliakan Tuhan. Dimanapun mereka bertemu dengan orang-orang, mereka menceritakan tentang juru selamat kepada setiap orang yang mereka temui. Nah, itulah yang menjadi pengharapan daripada cerita untuk semua anak-anak, ya, yaitu menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan berdoa, sekaligus juga berdoa untuk teman-temanmu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ada adik Gerald dari kelas Balita Sulawesi, juga Felicia dari kelas Batita Sentra, dan Gabriela dari kelas Batita Sulawesi. Ayo kita semua berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kisah Natal yang sudah Tuhan kami lihat dan dengarkan. Terima kasih berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, menjadi anak-anak dan pasukan doa anak yang kokoh teguh dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk beberapa teman-teman anak-anak yang berulang tahun sepanjang minggu ini, baik itu Gerald, Felicia maupun Gabriela. Berkati mereka semua, mereka menjadi anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang cerdas, smart, brilian, cakap, tak akan takut akan Allah. Berkati dalam perkembangan pertumbuhan dan kecerdasan mereka semuanya. Kami berdoa berkati kedua orang tua dan saudara-saudara mereka. Terima kasih, lindungi mereka daripada semua yang jahat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur percaya Allah sudah menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih untuk Kak Rita yang sudah menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Ini hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Langit di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Saat ini kita akan berdoa penutup, dan doa ini akan dibawakan oleh Bapak Gembala Pendeta Dr. R.F. Martino. Kami silakan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di sorga atas segala kemurahan pengasihan Tuhan yang sudah memberkati, menyertai akan pelayanan sekolah minggu sepanjang tahun 2021 ini, dan dengan kemurahan Tuhan dan pengasihan Tuhan sudah memberikan kesempatan anugerah bagi kami semua untuk menikmati dan memperingati Hari Natal dalam tahun 2021 ini. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati akan semua pengurus, kepala sekolah minggu, dan semua staf dan semua guru-guru pengawas sekolah minggu semuanya diberkati Tuhan, serta semua murid-murid diberkati Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada pantun buat adik-adik semua. Ada kapal datang hari Rabu. Kapal besar mendarat di hulu. Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga ceria dan sukses selalu. Ibadah akan tetap berlangsung seperti biasa melalui online sampai ada pengumuman selanjutnya. Khusus bulan Desember, pada minggu yang pertama, ketiga, dan keempat, firman Tuhan akan diisi oleh teman-teman kalian yang menang lomba. Ayo adik-adik, tetap semangat beribadah walau sudah masuk liburan Natal. Dan yang paling ditunggu adalah pembagian hadiah Natal. Hadiah Natal akan dibagi menjadi 2 wilayah. Yang pertama di wilayah Jalan Zebra. Adik-adik sekolah minggu yang beribadah di Jalan Zebra akan menerima hadiah di wilayah Jalan Zebra kepada guru-guru sekolah minggunya masing-masing. Dan untuk daerah wilayah Jalan Sulawesi, semua adik-adik sekolah minggu akan menerima hadiah di Revival Jalan Sulawesi nomor 41. Tapi yang mendapat hadiah adalah semua adik-adik sekolah minggu yang sudah terdaftar menjadi anak sekolah minggu GPPS Palu. Hadiah Natal akan dibagikan secara drive-thru dan kakak-kakak guru sekolah minggu akan menunggu di wilayah masing-masing mulai pukul 5 sore hingga pukul 6 hari ini. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sudah memberikan kesempatan anugerah bagi semua kita, secara khusus bagi murid-murid sekolah minggu yang tahun ini kita dapat lagi merayakan Natal dengan kemurahan pengasihan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati semua, mulai dari pengurus, kemudian juga guru-guru sekolah minggu dan murid-murid sekolah minggu, semuanya diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan terlupa kami mengucapkan dari tim pengelola mengucapkan selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat menyambut tahun baru 2022. Immanuel. Saya mengucapkan selamat Hari Natal kepada anak-anak sekolah minggu GPPS Palu, juga para guru sekolah minggu. Biarlah sekolah minggu, baik murid-murid maupun juga para guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu tetap kuat di dalam Tuhan. Dan biarlah di dalam tahun ke depan ini anak-anak sekolah minggu lebih rajin membaca Alkitab, memuji menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menghormati akan orang tua di rumah dan juga kepada guru-guru sekolah minggu. Untuk guru-guru sekolah minggu, kami mengucapkan supaya hikmat, bijaksana, dan kekuatan urapan daripada Tuhan senantiasa memenuhi akan kehidupan para guru sekolah minggu. Amin. Shalom. Saya sangat senang. Saya percaya juga semua senang saat ini karena kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan juga akan menanti-nantikan memasuki tahun baru 2022. Kali ini pesan daripada Amerika adalah agar keadaan pandemi ini tidak mengurangi sukacita, tetap bergembira, tetap bersukacita, bersyukur, dan terus memuji Tuhan. Karena Tuhan sangat baik
datang untuk menyelamatkan kita semuanya, datang untuk membebaskan kita dari dosa, datang untuk memberikan kita kebahagiaan. Setuju? Kami akan mengucapkan kembali Selamat Natal 2021 dan menantikan tahun baru yang penuh harapan 2022. Sekali lagi kami akan mengajak kita semuanya mengucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Happy Birthday Tuhan Yesus. Kami sangat senang memasuki tahun ini dan juga tahun baru yang akan datang. Kami percaya kami akan terus bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Semua setuju? Ya, mari kita bergembira. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. Selamat Hari Natal kepada Kepala Sekolah Minggu GPPS Palu, seluruh guru-guru dan pengurus Sekolah Minggu GPPS Palu, juga adik-adik Sekolah Minggu GPPS Palu. Shalom. Selamat Hari Natal. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan sepanjang tahun 2021. Saya yakin adik-adik sekolah minggu semua diberkati Tuhan. Walaupun sekolah minggu lewat online, tetapi acaranya luar biasa. Ya, karena guru-guru sekolah minggu dengan penuh sangat mengasihi adik-adik, melayani secara online, dan ibadahnya tidak kalah dengan ibadah tatap muka. Adik-adik diberkati oleh Tuhan, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, terus tetap semangat adik-adik sekolah minggu. Walaupun ibadah lewat online, kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir. Dan kalian boleh terus bertumbuh kerohanian kalian. Dan kepada semua guru-guru sekolah minggu, luar biasa pelayanan kakak-kakak sekolah minggu, kiranya boleh terus berkarya untuk Tuhan dan membawa adik-adik sekolah minggu GPPS Palu terus mengalami pertumbuhan rohani, terus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Puji Tuhan, selamat berkarya. Dan bagi adik-adik sekolah minggu dan semua guru-guru sekolah minggu, kami dari tim pengembalaan mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan selamat menyongsong tahun baru tahun 2022. Puji Tuhan, Shalom. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Oh my heart. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Feliz Navidad. Salama Allah kadadian na puang matua. Na salama tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan tahun baru for tarang semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Jangan lupa malinasang le manatal. Selamat Natal dan tahun baru adik-adik. Selamat Natal dan tahun baru. Merry Christmas and Happy New Year. Joy to the world. Merry Christmas. Selamat tahun baru for torang-torang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Selamat Hari Natal, tahun yang baru di kita selalu nahuras. Rahajeng Rahina Natal 25 Desember 2021. Rahajeng Wanti Anyar 1 Januari 2022. Tidak sayang Gusti Yesus Kristus. Sveca Sareng Sami. Amin. Amin. Selamat Natal dan tahun baru. Selamat Natal teman-teman. Merry Christmas. Selamat Natal. Selamat Natal. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. 圣诞节
Quayle. Feliz Navidad. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. I wanna wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Feliz Navidad. Selamat Hari Natal. Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. God bless you. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat datang. Selamat Natal. Selamat Natal teman-teman dan Tahun Baru. God bless you. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus berkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal, Tahun Baru. Yesus memasuk orang. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you all. Thank you. Merry Christmas and Happy New Year. Persiapkanlah jalan. Lukas 3 ayat 4. Amin. Persiapkanlah jalan. Lukas 3 ayat 3 ayat 4. Kasih. Persiapkanlah jalan. Lukas 3 ayat 4. Terima kasih. Dadah. Jalan. Lukas ayat 4. Amin. Ayat 4. Makasih. Persiapkanlah jalan. Lukas 3 ayat 4. Sudah. Amin. Siapkanlah jalan. Siapkanlah Lukas 3 ayat 4. Lukas 3 ayat 4. Amin. Persiapkanlah jalan untuk Lukas Tuhan. 3 ayat 4. Lukas 3 ayat 4. Terima kasih, Shalom. Terima kasih. Shalom. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Lukas 3 ayat 4. Amin. Jalan Lukas 3 ayat 4. Terima kasih. 3 ayat 4. Amin. Biasa lidahku menyanyikan janjimu. Mazmur 119 ayat 172. Mazmur 119 ayat 172. Biarkan lidahku menyanyikan janjimu. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Mazmur 124 ayat 8. Amin. Kita adalah dalam nama Tuhan. Mazmur 120 4 ayat 8. Amin. Ayat 8. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.
Keluaran 15 ayat 26. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Keluaran 15 ayat 26. Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Keluaran 15 ayat 26. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Thank you, God bless you. 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Terima kasih. Kristus Yesus. Selamat sore, kata sebelah terdapat dari 2 Timotius 2 ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Terima kasih, Kak. Tuhan memberkati. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Makasih. 1 Korintus 3 ayat 16. Dan tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayat 16.